teman-teman pers, jadi ada hal yang memang perlu kami sampaikan. Setelah kami menuliskan surat khusus, sekali lagi khusus kepada Masjid Al-Akbar. Jadi yang surat pertama kemarin kita khususkan kepada Masjid Al-Akbar. Namun demikian beredar menjadi sebuah viral yang tentunya menjadi pedoman di dalam rangka salah satunya adalah sholat sunnah, yaitu sholat Id. Dari hasil beberapa pertimbangan, akhirnya pada hari siang tadi kami melakukan rapat bersama Kepala Biro Kesos, Kepala Biro Hukum dan Pemprov Jatim, Profesor Dr. Kiai Haji M. Ridwan Nasir sebagai Imam Besar Masjid Al-Akbar, Dr. Kiai Haji M. Sujak sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Akbar, dan Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah MSI bidang Tarbiyah, Insinyur Haji Muhammad Qadri MT bidang Riayah, dan Dr. Kiai Haji Muhyiddin Syukri MAG bidang Imarah, dan Pak Helmi sebagai Sekretaris Mas, serta Pak Hendro sebagai Humas Masjid Al-Akbar. Maka dengan hasil rapat tadi, kami menyusuli surat kami tanggal 14 Mei 2020 nomor 451-79/012/2020 sehubungan perihal himbauan kafir takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar ya, hanya masjid, kami menyampaikan Masjid Al-Akbar karena surat yang kemarin kami sampaikan juga kepada Masjid Al-Akbar. Maka dari itu rapat kami juga Masjid Al-Akbar. Bersama ini disampaikan kembali dengan hormat bahwa pelaksanaan kegiatan takbir dan salat Idul Fitri dan aktivitas ibadah lainnya yang boleh dilaksanakan secara berjamaah dengan berpedoman pada Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 sehubungan dengan belum menurunnya angka penularan COVID-19 di Kota Surabaya dan menghindari adanya pro kontra terhadap isi surat serta bias dalam implementasinya, maka surat nomor 451-9-012/2020 tanggal 14 Mei 2018 perihal himbauan kaifat takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, sekali lagi ya, Masjid Al-Akbar Surabaya ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi surat yang kemarin dinyatakan tidak berlaku. Dengan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Sekali lagi surat ini kepada Masjid Al-Akbar. Ya, Masjid Al-Akbar loh ya. Kemarin juga gitu kepada Masjid Al-Akbar, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Dan Masjid Al-Akbar akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tentang yang surat yang kami tarik. Monggo Pak Elmi. Hasil rapat koordinasi antara pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya dengan Pak Sekda siang tadi, maka dihasilkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip Al-Akbar memiliki 13 SOP untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya. SOP itu siap kami laksanakan, cuman hanya satu di item yang ke-11 karena kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya ketika sholat Idul Fitri adalah 40.000 jamaah. Namun karena physical distancing, maka jamaah menyusut tinggal 4.000 orang karena memang 1:10. Nah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan merujuk hasil rapat tadi termasuk surat terbaru dari Pak Sekda, maka Masjid Al-Akbar Surabaya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat koordinasi hari ini antara pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya dengan Pemprov yang dihadiri oleh Pak Sekda, kemudian Biro Hukum dan juga Kesos, prinsip melakukan evaluasi terkait dengan rencana pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya. Al-Akbar sesuai dengan surat himbauan harus melaksanakan 5 SOP. Tapi kami sudah menyiapkan 13 SOP
yang harus kami terapkan di Al-Akbar Surabaya. Meski demikian, dari 13 SOP yang paling berat untuk dilaksanakan adalah soal penerapan physical distancing. Kenapa? Karena kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya saat sholat Idul Fitri merujuk tahun kemarin adalah 40.000 jamaah. Kalau physical distancing dengan ukuran 2 meter x 2 meter menjadi 1:10. Berarti kapasitas Al-Akbar hanya 4.000 jamaah. 36.000 jamaah dikemanakan? Nah, karena faktor jumlah jamaah yang banyak dengan kapasitas yang terbatas, akhirnya kami Masjid Al-Akbar Surabaya memutuskan tidak melaksanakan sholat Idul Fitri untuk mencari hal-hal yang lebih nyaman untuk semuanya. Termasuk takbir ya, Mas? Takbiran. Itu rangkaiannya itu kan. Jadi kalau takbiran itu kan insya Allah takbiran kalau hanya 1-2 orang ada masalah itu kan. Tapi kalau sholat Idul Fitri kan biasanya itu 40.000 jamaah. Tapi kalau physical distancing kita terapkan itu sekitar hanya mampu menampung 4.000 jamaah. Kita akan repot pengaturannya, bayangkan 36.000 jamaah mau dikemanakan. Nah, daripada kemudian terjadi kerumunan, kemudian kita juga tidak bisa melakukan pembatasan, mau tidak mau pilihan yang terbaik dan paling nyaman adalah tidak mengadakan sholat Idul Fitri. Bertepatan dengan 15 Mei tahun 2020 Masehi, Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG dengan tema 1000 bulan di tengah virus yang mematikan. Haji Ahmad Nasir Hidayatullah Hari Al-Hafidh sedangkan Hilal Ustaz mengangkat virus corona dari bumi Jawa Timur dan juga yang pada ini juga akan kami laksanakan untuk kegiatan sholat tarawih dilaksanakan dengan baik demi keberlangsungan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena
yaitu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa misi Islam itu adalah penyelamatan nyawa dan kemerdekaan. Allah